Oke, hari ini dokter membuat video khusus teman-teman yang mengalami masalah hubungan intim suami istri ya. Jadi bagi teman-teman yang usianya di atas 50 tahun, kemudian mengalami kondisi penyakit diabetes, hipertensi, sehingga hubungan suami istrinya menjadi kurang hot ya. Kemudian perkawinan yang sudah cukup lama yang mengakibatkan biasanya hubungan yang tadinya frekuensinya sering itu menjadi jarang sekali. Oke, hari ini dokter membahas khusus hal-hal tersebut. Jadi simak videonya dokter dari awal sampai akhir ya. Nah, ternyata ketika kita di usia-usia 20 sampai 30 tahun biasanya frekuensi hubungan intim suami istri itu sering banget, bahkan bisa tiap hari. Bahkan ketika dokter menemui teman-temannya dokter, sering sekali ketika mereka memiliki penyakit diabetes, hipertensi, atau karena usia, hubungan mereka menjadi jauh lebih sedikit, bahkan ada yang mengatakan 1 bulan 1 kali. Oke, jadi bagaimana dalam video ini dokter akan membahas agar frekuensinya itu menjadi sama dengan ketika kita di usia 20 sampai 30 tahun. Pasti teman-teman mau semua ya. Teman-teman, terutama rating saya itu pasti mau semua. Oke, bahas ya. Jadi seperti ini. Banyak teman-teman yang memakai alasan-alasan kenapa hubungan itu menjadi lebih sedikit. Itu banyak sekali alasan yang dikemukakan. Misalnya, karena mereka percaya bahwa semakin tua usia, maka frekuensi hubungan intim itu akan makin jarang karena kekuatan otot, termasuk kekuatan otot vitalnya akan makin menurun. Nah, ternyata itu cuma hoak ya. Jadi, berapapun usia seseorang ya, ketika dia melakukan sugesti dirinya sendiri ya, ketika dia percaya bahwa usia di atas usia 50 tahun itu mengalami kemunduran, maka apa yang dia yakini itu akan benar-benar terjadi. Karena dokter sebelumnya membahas gini, apa yang kita anggap belief, keyakinan, itu tersimpan di pikiran kita. Ketika kita percaya bahwa seseorang ketika usia 50 tahun dia memiliki kemampuan alat vital itu menurun, maka pikirannya itu akan menjadi belief dia. Belief dia itu akan menjadi realita. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya kita tersugesti oleh apa kata masyarakat, apa kata sebenarnya ibaratnya suara-suara yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kedua, ketika kita memiliki penyakit gula, hipertensi, atau minum obat gula atau minum obat hipertensi, kita juga mengalami suatu sugesti bahwa orang sakit gula itu, orang hipertensi biasanya kemampuan alat vitalnya menurun atau efek obat-obatan tertentu. Nah, inilah yang membuat sugesti ke alam pikiran kita. Yang ketiga itu adalah pikiran negatif ke pasangan kita. Jadi ketika pasangan kita menolak 1 atau 2 kali, pikiran kita langsung negatif bahwa dia tidak mencintai kita lagi seperti yang dulu. Dan pikiran negatif yang ada di diri kita itulah yang membuat seseorang memiliki kemampuan biasanya mengalami penurunan. Keempat, biasanya selama menjalani hubungan pernah terjadi yang namanya peristiwa ejakulasi prematur. Nah, peristiwa ini juga mengakibatkan seseorang itu akan memiliki kemampuan yang menurun gara-gara 1 atau 2 peristiwa itu. Dan itu mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Coba kita lihat ya, 4 alasan yang tadi, semuanya itu adalah alasan-alasan yang sebenarnya tidak ilmiah banget, itu lebih banyak dipengaruhi oleh apa kata orang-orang di sekitar kita. Jadi bagaimana kita bisa
mendapatkan kekuatan kembali ketika kita di usia 50 atau kita mengalami penyakit gula atau pikiran negatif. Oke, kita bahas ya. Nah, biasanya sugesti-sugesti yang kita terima dari masyarakat, dari teman-teman kita harus lawan dengan sugesti mendiri sendiri atau kita melakukan yang namanya self hypnosis. Misalnya, kita memakai alasan karena usia kita di atas 50 tahun. Nah, di sini kita harus mensugesti diri kita mengingat kembali peristiwa kita di mana ketika kita usia 20 tahun ya, ketika kita usia 20 tahun, kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Di sini kita mensugestikan begini. Saya memiliki kemampuan, kekuatan alat vital kita sama seperti ketika saya usia 20 tahun. Karena saya yang di usia 20 tahun itu sama dengan saya yang di usia 50 tahun. Ketika kita menanamkan pikiran ini dengan terus-menerus ya atau repetition, biasanya pikiran negatif kita itu akan digantikan dengan belief yang baru. Oke, belief yang lama diganti dengan belief yang baru. Jadi yang tadinya kita percaya bahwa usia 50 tahun itu membuat kemampuannya menurun, itu kita ganti bahwa kita memiliki kemampuan yang sama di usia 20 atau 30 tahun. Yang kedua, bagaimana kalau kita memiliki keyakinan bahwa penyakit diabetes atau hipertensi atau obat yang kita minum itu membuat kita memiliki kemampuan yang menurun. Nah, kita mensugestikan gini, kita berobat sakit gula, sakit hipertensi, ketika gula darah kita normal kembali, ketika tensi kita normal kembali, kita mensugesti bahwa sekarang gula darah saya normal, tensi saya normal, saya memiliki kemampuan, hubungan intim saya akan semakin hebat, alat vital saya semakin kuat. Oke, rekan-rekan? Jadi sugestinya berbeda antara satu dengan yang lain tergantung alasan yang teman-teman adakan, ya, yang teman-teman pikirkan. Jadi teman-teman ketika hubungannya intimnya menjadi menurun, teman-teman harus bertanya, kenapa gitu ya. Kalau teman-teman memakai alasan penyakit, teman-teman sugesti sesuatu tentang penyakitnya. Ketika teman-teman pikiran negatif ke pasangan, teman-teman mensugesti gini, saya memiliki pasangan hidup atau istri atau suami di mana istri saya masih mencintai saya, suami saya masih mencintai saya sama seperti waktu usia 25 tahun. Cintanya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Nah, seperti itu. Kalau misalnya terjadi karena ejakulasi prematur atau ya, teman-teman carilah terjemahannya sendiri. Dan kita harus melakukan bahwa peristiwa itu terjadi hanya 1-2 kali yang terjadi secara tidak disengaja dan kekuatan saya sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, jadi teman-teman, sugesti diri sendiri sesuai dengan apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita ya. Intinya, banyak orang yang mengalami hubungan intim suami istri mengalami penurunan, itu justru karena belief kita, apa yang kita percaya di pikiran kita yang salah. Jadi kita ganti, kita hilangkan dulu belief kita yang negatif tadi menjadi belief yang baru yang sifatnya membangun.